Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kami terlebih dahulu dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari Markus 13 ayat 13. Kami bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan kita. Sahabat GKPS TV, dibenci karena kejahatan kita. Karena perbuatan kita yang dapat merugikan orang lain, itu adalah hal yang wajar. Tetapi dibenci, difitnah, dihina, dipojokkan karena perbuatan yang baik, karena hidup benar, tentu ini adalah hal yang tidak wajar. Hal yang tidak adil kita terima dalam kehidupan ini. Namun sekalipun itu tidak wajar kita terima, tidak adil bagi kita. Namun kenyataan ini merupakan sebuah fakta yang harus kita terima sebagai pengikut Kristus. Di dalam kehidupan kita, sering sekali kita tidak mengganggu kehidupan orang lain. Kita hanya melakukan yang benar, melakukan hal yang baik, melakukan hal yang adil, tetapi terkadang kita dibenci oleh orang lain. Sahabat GKPS TV, nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Konteks nats kita saat ini, Yesus sedang memperingatkan murid-muridnya tentang tanda-tanda akhir zaman. Salah satu tanda-tanda akhir zaman itu disebutkan dalam Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Yesus mengingatkan para murid-muridnya bahwa akan ada tantangan dan penganiayaan terhadap mereka. Mereka akan dibenci, bahkan dibunuh. Mengapa menjadi pengikut Kristus itu dibenci? Pada saat itu pengikut Kristus dianggap murtad dari agama Yahudi. Dan sampai sekarang banyak orang yang membenci pengikut Kristus. Karena memang dunia ini membenci ajaran Kristus. Dunia ini tidak menerima ajaran Kristus dan karya keselamatannya. Namun Yesus memberikan peneguhan kepada murid-muridnya dalam pekabaran Injil bahwa barang siapa bertahan, dia akan diselamatkan. Bahkan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus memberikan janji penyertaannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sahabat GKPS TV, mungkin saudara pernah menghadapi tantangan, penderitaan, hinaan, ejekan, dikucilkan, tidak diperhitungkan karena mengikut Kristus. Dilarang bernyanyi, dilarang berdoa, dilarang beribadah, dilarang membangun gereja. Bahkan Tuhan kita dijadikan bahan ejekan. Dimusuhi karena mengikut Kristus. Dibuang dari keluarga karena mengikut Kristus. Dikucilkan dari kelompok, komunitas karena hidup di dalam kehendak Kristus. Sahabat GKPS TV, mengikut Kristus harus siap memikul salib. Bahkan jauh sebelumnya, Kristus juga telah mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka akan dibenci karena nama Yesus. Yesus tidak pernah berjanji, jika kita mengikut Yesus, maka tidak ada tantangan, penderitaan. Tetapi Yesus berjanji senantiasa akan menyertai kita. Bahkan ia berjanji dalam Markus 13b itu, ayat 13b. Namun orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan hari ini memberikan pengharapan bagi kita untuk tetap taat, setia, konsisten, dan bertahan untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehendak Allah, dan senantiasa berpegang teguh pada iman percaya kita. Sebab orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya
akan diselamatkan. Untuk itu, tetaplah bertahan, tetaplah setia sampai akhir zaman. Doa kami, Roh Kudus akan menolongmu. Amin, kita bersatu dalam doa. Benar Bapa, sebagai pengikut Kristus, kami akan dibenci dunia, namun Engkau berjanji akan menyertai kami dan memberikan keselamatan bagi setiap yang taat, bagi setiap yang setia sampai akhir zaman. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. GKPS TV